itu tidak usah dikejar. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, jabatan itu pasti menyusul. Mau promosi di kantor? Mau dipromosikan? Jadilah orang benar dan jadilah orang yang sungguh-sungguh. Masuk kantor jam berapa? Lasingnya masuk kantor jam 8. Jangan datang jam 10. Bagaimana diangkat, dipromosikan? Saudara korupsi waktu. Saudara tidak konsisten dengan waktu. Jemaat-jemaat yang kerja, jangan korupsi waktu. Mengabdilah dengan baik di kantor yang Tuhan percayakan bagi engkau. Saya percaya ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Tidak ada murid Yesus mati tanpa menderita. Tidak ada murid Yesus mati ketika minum kopi, goyang-goyang kaki, makan roti bakar. Tidak ada. Murid Yesus semua mati dalam penderitaan, semua martir mati satu. Untuk apa? Supaya Injil Kerajaan Allah bisa tersebar di seluruh dunia. Itu sebabnya kita berkata manusia akan bergumul, penuh dengan penderitaan, penuh dengan persoalan. Tapi kita bisa menghadapi penderitaan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Mintalah supaya Roh Kudus itu bukan cuma engkau dapatkan, tapi Roh Kudus memenuhi engkau dan memimpin engkau. Orang kekurangan Roh Kudus tandanya bahasa lidah, tapi harus disertai dengan karakter yang baik. Ada orang bahasa lidah itu jago, tapi kalau maki-maki jago juga. Ya. Saya bingung, mungkin bahasa rohnya itu kakak tua. Orang dengan Roh Kudus itu harus karakternya bagus, dipimpin, ya. Tidak emosian, sedikit maki. Kalau orang masih maki-maki itu tidak penuh dengan Roh Kudus itu, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Siapa itu? Puji Tuhan, kita berkumpul lagi, kita sama-sama mau beribadah di tempat ini. Kita memuliakan, memujikan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur sebagaimana kami ada di tempat ini. Kami datang dengan penuh rasa syukur, kami datang dengan penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Berkati ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang selalu ditinggikan di tempat ini. Biar wawasan yang baru, pengertian yang baru, hikmat yang baru itu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam ibadah kami. Kami buka hati, pikiran kami. Biar nama Tuhan yang selalu disembah dan ditinggikan di tempat ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Suci
suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, hujan kuasamu berjalan, ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Manis dan lembut, Amin. Penolong, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan kehendakmu, berjalan ya Roh Kudus bertatalah, amin, lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau berjalan, ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi. Urapanmu, amin, kaulah yang ku perlu. Mari jemaat Tuhan yang berdoa, terutama di hidupku. Thank you, Jesus. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, biar urapanmu itu ada di tempat. Terima kasih Tuhan. kasih Tuhan. Thank you
Jesus, thank you Jesus. Allah Roh Kudus pimpin kami. Biar urapan-Mu itu ada buat kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami tidak mau meninggalkan tempat ini dengan tidak merasakan urapan-Mu. Kami butuh Kau Tuhan. Kami butuh Kau Roh Kudus. Bekerjalah dalam kehidupan kami. Bertahtalah lebih lagi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Biar melalui kehidupan kami nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Kami siap meninggikan nama-Mu lebih lagi. Biar pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Dan ini kami Tuhan, hidup kami, jiwa dan raga kami. Jemaat Iglesia di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap puji Tuhan, amin. Ada sukacita di tempat ini, beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Mari kita dengar pujian sukacita dari Tuhan. Hey! Mari berkata, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan tak semua, amin. Takkan hilang kekuatanku. Boleh cuma Tuhan katakan haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita surga nyata berkumpul. Amin. Kami terima sukacita dari sini. Mari jemaat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
Haleluya. Mari coba Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata diriku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu, sukacita sudah nyata diriku. Sukacita sudah nyata diriku. Sukacita sudah nyata diriku. Amin. Jesus. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Siap puji Tuhan lagi, amin. Wah, kecil sekali suaranya. Siap puji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita tertanding. Haleluya. Hey. Kau Allah kami yang besar. Kau tiada bandingan, Kau Tuhan dari segala, Kau Allah dari segala. Thank you Jesus. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerjaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Katakan semua musuh bergerak mendengar namamu Tuhan. Sorak kebenaran sudah tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ada siapa Kau banding perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari jemaat semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kebenaran sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari
dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Terima kasih. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatanmu, tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu. Hanya Yesus yang terhebat. Mari jemaat Indonesia, keluarkan suaramu di setiap telinga mendengar bahwa Yesus Kristus adalah yang melebihi dari penguasa di dunia. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Thank you, Jesus. Kami mau serukan nama-Mu lebih lagi, amin. Mari kita naikkan pujian ini, serukan namanya. Kau Allah yang maha besar, Kau Allah yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Katakan Dia takkan bergoyah, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, sangat kuasa tunduk dalam. Amin, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Mari jemaat Tuhan, Tuhan maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan oleh apapun. Yes, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Thank you, Jesus. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan itu ada buat yang jemaat Tuhan di tempat ini. Namanya Yesus Tuhan Raja. Yes. Amen. Amen.
luar biasa, perkasamu Dia, Yesus nama di atas segala nama, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Nama berkuasa dalam kehidupan kami. Nama Yesus. Beri sorak-sorak lagi dong. Kita akan dulu saudara. Sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Biar pujian kami menyenangkan hatimu, biar penyembahan kami menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang berbawa roh Tuhan. Ini kami jemaat-Mu. Thank you Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuadakan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang percaya di segala-Mu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuadakan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Aku percaya di segala musim hidupku. Ku kan cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Aku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa
terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya apa yang kami telah persembahkan menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami akan diisi dengan firman Tuhan yang merupakan pesan-Mu, yang merupakan isi hati-Mu. Sampaikanlah kepada kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap dibentuk, kami siap ditegur, kami siap diarahkan, kami siap dituntun. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami menyambut firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami siap menyambut firman Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di depan masih kosong, boleh pelayan altar bisa di depan. Haleluya. Mudah-mudahan yang tidak hadir bukan karena gara-gara macet di depan. Saya nggak tahu macet di depan atau tidak, tapi kayaknya Ibu Foni nggak macet ya. Haleluya. Sebenarnya kalau orang itu punya kerinduan untuk bertemu Tuhan, apapun dia hadapi, mau terlambat tidak apa-apa, tapi punya hati. Karena jangan sampai hanya karena macet, hanya karena tidak bisa masuk, belum berjalan sudah kalah duluan. Tapi kita semua adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Minggu lalu saya khotbah tentang kepenuhan Roh Kudus mengubah karakter murid-muridnya, mengubah karakter mereka dari penyangkal, Petrus penyangkal, menjadi pemberani, ya. Merubah murid-murid yang tadinya sembunyi, berani tampil beda. Saya ingin tambahkan satu hal, ya. Sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka gila hormat, gila jabatan, ingin terkemuka, dan ingin disanjung. Coba kita baca bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-21. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu. Jadi ibu sama anak-anak. Ibu gila hormat, anak-anak gila hormat. Haleluya. Dan maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Haleluya. Kalau kita sujud di altar Tuhan, sujud kepada Tuhan, jangan minta sesuatu yang untuk memuaskan keinginan daging. Jangan. Tuhan, saya mau jadi kaya Tuhan. Tuhan, berkati saya supaya saya jadi kaya. Saya lebih kaya dari Pak Suryono. Dari ya Tuhan. Minta sesuatu kepada Tuhan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Jangan minta sesuatu yang, saudara, sebenarnya Alkitab berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala masa tidak hafal ini anak sekolah minggu ya. Coba buka dulu Matius pasal 6 ayat 33.
Sama kita baca 3:21. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kalau engkau benar, engkau pasti dipromosikan Tuhan. Kalau engkau benar, jabatan akan datang. Kalau engkau benar, semua akan mengikuti. Ibu dan anak-anak sujud menyembah, minta jabatan dunia. Jabatan dunia menutupi tujuan sesungguhnya. Saudara, kita ada dalam dunia ini, tujuan kita bukan jabatan. Betul? Tujuan kita bukan kekayaan. Tujuan kita bukan popularitas. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Ibu, anak-anak mau jabatan. Ini sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus ya. Kembali dalam kitab Matius pasal 20 tadi. Haleluya. Saya selingi dengan kesaksian. Satu waktu saya jemput Ketua Umum Majelis Pusat GPD dari Jakarta dan tim. Nah, tim ini ada pengerja, ada lurah, ada komisi pusat, ada departemen Majelis Pusat. Nah, Majelis Pusat ketum itu sama-sama dengan Pak Ketua MD, Pendeta Yojo Poluan, dan beberapa orang ikut di mobil saya. Salah satunya dia lurah, kemudian pengerja tapi sok jadi MD. Di mobil, saya lagi mobil, dia tanya, "Bro, pengerja majelisnya?" Ya, saya bilang, "Oh tidak." "Bro, pengerja Pak Yojo?" Saya mau tidak. "Bro, hamba Tuhan?" "Iya, hamba Tuhan." Tanya terus, "Oh, bro gembala?" Ya. "Oh iya, puji Tuhan saya gembala." "Di mana?" "Di pinggir kota." Terus tanya lagi, "Bro, majelis wilayah?" "Oh tidak, saya majelis wilayah." "Bro, MD?" "Oh kalau MD ya saya MD." "Udah bro, minta maaf bro." Karena mereka duduk di belakang, saya sopir. Itu memang sakitnya di sini. Terus belakang. Nah, sambil jalan dia bilang, "Bro, mau jadi komisi pusat Pelprim?" "Saya tidak mau." Dia bilang, "Bro, banyak yang mau bro. Ambejo," karena bahasa Manado. "Ambil bro, nanti saya usulkan sama Pak Ketum bahwa Pendeta Doni itu diusulkan jadi anggota komisi pusat." Saya bilang, "Saya tidak mau." "Kenapa bro?" Saya bilang, "Saya sudah ditelepon, sudah dibacakan, tapi saya menolak." "Oh begitu bro." Saya jabatan. Dorong mengusulkan, saya sudah dibacakan, tapi saya mundur. Saya bilang, "Saya tidak mau jadi komisi pusat. Saya sudah kembali di jemaat Tuhan." Amin. Itu yang utama. Saya heran orang berlomba-lomba menyenangkan orang supaya jadi MD. Minta maaf saudara, bukan sombong gembala saudara, tolong jadi MD sebenarnya. Sampai hari ini masih berkelahi sama ibu gembala bendahara MD. Karena sudah perjanjian tidak mau jadi majelis daerah, tidak mau. Mau jadi gembala biasa saja. Tapi tiba-tiba Pak Yoce, sebenarnya jujur perjanjian saat jadi MD itu 1 tahun saja. Saya mundur. Cuma saya bilang sama ibu gembala, kasihan kalau saya mundur. Nanti dibilang, "Kenapa bendahara mundur? Ada apa?" Jadi begini, jabatan itu tidak usah dikejar. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, jabatan itu pasti menyusul. Mau promosi di kantor? Mau dipromosikan? Jadilah orang benar dan menjadi orang yang sungguh-sungguh. Masuk kantor jam berapa? Lazimnya masuk kantor jam 8. Jangan datang jam 10. Bagaimana diangkat, dipromosikan? Saudara korupsi waktu. Saudara tidak konsisten dengan waktu. Jemaat-jemaat yang kerja jangan korupsi waktu.
Mengabdilah dengan baik di kantor yang Tuhan percayakan bagi engkau. Saya percaya ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Kita kembali ya dalam Matius pasal 20 ayat 21. Sama-sama baca. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk dalam kerajaan. Yesus jadi raja maksudnya. Terus seorang, haleluya. Saya mau tanya, permintaan dari ibu ini baik atau tidak? Tidak. Baik. Dia peduli dengan anak-anaknya. Baik di depan anak-anak, tidak baik di mata Yesus. Ya. Jadi belum tentu keinginan kita tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita itu seturut dengan keinginan Tuhan. Belum tentu. Lagu lama berkata begini, ku mau hidup. Ada yang tahu lagu ini? Seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Jangan minta sesuatu untuk memuaskan kehendakmu, tapi minta sesuatu untuk memuaskan kehendak Tuhan. Haleluya. Minta sesuatu untuk memuaskan kehendak Tuhan. Haleluya. Ayat 21 22. Sama-sama 3, 2, 1. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kami dapat. Haleluya. Sebenarnya mereka ngomong ini asal ngomong. Kenapa? Waktu Yesus ditangkap mereka di mana? Di mana? Sembunyi, kabur. Ayat 23. Sama-sama 3, 2, 1. Haleluya. Ayat 24. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Mendengar itu para ke-10 murid yang lain pada saudara-saudara. Saya mau tanya, kenapa mereka marah? Gila jabatan juga. Betul tidak? Karena mereka juga mau satu kiri satu kanan. Bila kiri kanan, jangan gila jabatan. Ini gila jabatan ini, gila hormat ini. Haleluya. Mereka mendengar itu marah, mereka marah. Kenapa? Mau juga. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum penuh Roh Kudus, mereka gila hormat, gila jabatan, ingin disanjung. Kenapa? Di pikiran mereka Yesus akan mendirikan kerajaan yang tak tergoyahkan, kerajaan yang kuat, dengan gagah besi, tidak terkalahkan. Ya. Padahal Yesus ingin mendirikan bukan kerajaan di dunia, tapi kerajaan Allah.
kerajaan yang sesungguhnya. Begini sebelum diubahkan. Tapi ketika mereka diubahkan berbeda, sudah. Karakter mereka berubah. Ya. Bukan lagi siapa yang terbesar. Bukan lagi siapa yang samping kiri, samping kanan. Tapi mereka melayani Tuhan sampai mati. Mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan itu sampai mati. Tidak ada murid Yesus mati tanpa menderita. Tidak ada murid Yesus mati ketika minum kopi, goyang-goyang kaki, makan roti bakar. Tidak ada. Murid Yesus semua mati dalam penderitaan, semua martir mati sakit. Untuk apa? Supaya Injil Kerajaan Allah bisa tersebar di seluruh dunia. Itu intinya. Kepenuhan Roh Kudus membuat karakter diubahkan. Kepenuhan Roh Kudus membuat mereka penuh dengan kuasa Tuhan. Ya. Penuh dengan kuasa Tuhan. Kemarin kita baca bagaimana Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Tuhan Yesus dia bisa berjalan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8. Saya akan masuk dalam poin berikut. Kepenuhan Roh Kudus membuat murid-murid Yesus atau orang percaya kuat di dalam menghadapi penderitaan. Selama kita ada dalam dunia ini, pasti ada yang namanya penderitaan. Tidak semua orang di rumah kita itu baik. Tidak semua orang di sekeliling kita itu baik. Tidak semua teman kita itu baik. Betul atau salah? Betul. Tidak semua. Itu sebabnya kita berkata manusia akan bergumul, penuh dengan penderitaan, penuh dengan persoalan. Tapi kita bisa menghadapi penderitaan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai 56. Ini akan menjadi penekanan saya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 56. Sama-sama kita baca sampai selesai. 3, 2, 1. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, jadi maksudnya begini, mendengar khotbah. Ya, kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya, Kisah pasal 7 ayat 1. Kata imam besar, benarkah demikian? Ayat 2. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan seterusnya. Terus saudara baca, dan itu Stefanus bicara tentang firman Tuhan kepada mereka. Nah, kita lompat saja ayat 52 atau 51 mulai. Ini membuat mereka marah sekali. Ayat 51, 3, 2, 1. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sebab sama seperti nenek moyangmu demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianyai oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak.
Jadi ini yang membuat mereka marah. Membuat mereka marah, tersinggung. Padahal ini kebenaran. Dia mulai dari Abraham, Yusuf, sampai kepada Yesus. Dan memang keras sekali dia bilang, orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga, menentang Roh Kudus. Ayat 54, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, dan maka mereka menyambut dengan gertakan gigi. Bagaimana itu gertakan gigi itu? Apa gigi bunyi-bunyi? Seperti teman tidur kita yang di sebelah selalu. Haleluya. Saya juga sering bunyi gigi kalau tidur. Ya. Haleluya. Jadi mereka marah sekali. Mereka marah sekali. Ayat 55. Sama-sama baca. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus apa? Penuh dengan Roh Kudus. Stefanus bisa melewati aniaya, penderitaan, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ya, mereka berteriak-teriak. Ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Itu Saulus sebelum dia bertobat jadi Paulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kepenuhan Roh Kudus membuat Stefanus kuat dalam menghadapi penderitaan, kuat menghadapi aniaya. Haleluya. Saya tidak tahu siapa yang membuat engkau menderita di rumahmu, di lingkunganmu, di kantormu. Haleluya. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau pasti mengampuni orang yang menganiaya engkau. Amin. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, atau ampuni mereka, Tuhan. Saya tidak apa-apa dianiaya, saya tidak apa dilempar dengan batu, saya tidak apa diseret keluar kota, tidak apa-apa. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus. Ini penting sekali, saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu ada penguasaan diri. Amin. Stefanus mampu menguasai dirinya. Saya percaya kalau Stefanus berdoa begini, Tuhan, kasih mati semua yang melempar saya dengan batu dan menyeret saya keluar kota. Kira-kira bisa? Bisa. Tapi Stefanus tidak balas jahat sama jahat. Stefanus tidak begitu. Dia tetap berdoa, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, mengampuni orang yang melempari dia dengan batu. Haleluya. Mintalah supaya Roh Kudus itu bukan cuma engkau dapatkan, tapi Roh Kudus memenuhi engkau dan memimpin engkau. Orang kepenuhan Roh Kudus tandanya bahasa lidah, tapi harus disertai dengan karakter yang baik.
Ada orang bahasa lidah itu jago, tapi kalau maki-maki jago juga. Ya. Saya bingung, mungkin bahasa rohnya itu kakatua. Orang penuh Roh Kudus itu harus karakternya bagus, dipimpin, ya, tidak emosian, sedikit maki. Kalau orang masih maki-maki itu tidak penuh dengan Roh Kudus itu, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Siapa itu? Saudara lebih tahu. Bilang kiri kanan, bukan kau orangnya. Boleh tambahkan kalau kau bertobat. Haleluya. Memang penting sekali saudara, kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi jangan cuma sekedar penuh. Alkitab mencatat bahwa Yesus itu pernah menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya. Ya. Tetapi jadi orang itu ketika terima Yesus dibaptis itu dia punya Roh Kudus. Saya ulangi, orang ketika dibaptis, ya, percaya dibaptis, dia punya Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, tapi belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Yesus mengembuskan rohnya kepada murid-murid, tidak sampai di situ. Dalam Kisah pasal 1 ayat 4, ingin kita baca saudara. Betul, ketika kita percaya dibaptis, saudara Roh Kudus belum dipenuhi, belum dipimpin. Ayat 4, baca sama-sama. 3, 2, 1. Pada satu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ini perintah, ya. Melarang, perintah larangan, jangan tinggalkan Yerusalem. Dulu saya sudah baptis kamu, sudah penuhi kamu sudah punya Roh Kudus, tapi belum dipenuhi, belum dipimpin, sehingga menyangkal. Tinggalkan dia, gila jabatan. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu penting sekali, ya. Penting sekali. Stefanus ditolak dan dianiaya, ya. Ditolak dan dianiaya, diseret keluar kota. Tapi kenapa dia kuat dalam penderitaan? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Paulus juga kenapa dia kuat dalam menghadapi aniaya? Kenapa dia kuat? Karena ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia diubahkan oleh Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 3 dan 4. Haleluya. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Dalam perjalanan yang siang, ia sudah dapat pakai tiba-tiba cahaya terpancar dari langit mengelilingi dia. Terus? Ia berpaling tangan dan mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau membayang-bayangi aku? Haleluya. Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam
kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Jadi intinya ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Tuhan memulihkan dia, maka Paulus penuh dengan Roh Kudus. Kisah 9 ayat 17. Kita lompat lagi. Kisah 9 ayat 17. Sama-sama. 3, 2, 1. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Ketika Ananias tumpang tangan, Paulus bisa melihat dan Paulus penuh dengan Roh Kudus. Matanya dicelikan. Dan sejak itu dia harus mengalami banyak sekali penderitaan. Ya, banyak sekali penderitaan. Tapi kenapa Paulus kuat? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Contoh, kisah 9 tadi ayat 23. Kisah 9 ayat 23. Sama-sama. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merunding suatu rencana untuk membunuh dia. Ayat 24. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus, siang orang-orang Yahudi melawan semua pintu masuk Ayat 25. membunuh dia. Sungguh demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menaruhkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi dia ingin dibunuh. Bukan cuma itu, dia harus masuk penjara. Beberapa surat yang dia tulis itu dia tulis di penjara. Salah satunya suratan Filipi itu, surat Filipi itu ditulis ketika dia ada dalam penjara. Dia menjelaskan penderitaannya itu dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Sebelum itu lebih ya. Ayat berapa itu? Oke, ayat 23. Sama kita baca. 3, 2, 1. Apakah mereka Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di mana? Di warung kopi, di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Artinya dia mengalami penderitaan yang tidak ada putusnya, selalu menderita. Tapi karena dia penuh dengan Roh Kudus, Paulus kuat menghadapi penderitaan itu. Haleluya. Ayat 24 tadi. Sama-sama. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 bulan. Itu bagaimana itu? Berapa? Haleluya. Disesat berapa kali? 39. Enak? Tidak enak. Haleluya. Kita baru dibilang saja, dikatai sedikit sudah naik bentuknya. Ayat 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota
bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara selanjutnya di rumah. Artinya, Paulus bisa melewati semuanya karena dia penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Bilang kiri kanan, minta supaya Roh Kudus memimpin engkau. Roh Kudus, saudara, bukan hanya satu kali sebenarnya. Jadi dalam Kisah pasal 2 ayat berapa itu? Ayat 4 ya. Coba Kisah pasal 2 ayat 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Oke, sama kita baca, sama-sama baca 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Penuh dengan Roh Kudus, pasal 2 ayat 4. Pasal 4 ayat 31, coba baca sama-sama. Pasal 4 ayat 31. Sama-sama baca. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua, siapa mereka? Ada murid-murid Yesus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, terus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu harus berlangsung terus, bukannya sesaat. Kalau sesaat jangan heran, sudah penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba dia ada di penjara lagi. Keluar bertobat masuk lagi, keluar bertobat masuk lagi. Sampai ada saya punya ilustrasi ya, orang curi patok. Ya, ingat saya punya cerita? KKR malam pertama dia maju ke depan. Kenapa Pak? Oh, saya curi patok. Pengkhotbah doakan. Malam kedua datang. Wah, sudah doakan tadi malam. Iya, saya curi patok. Bukan cuma patok, ada tali. Oh, didoakan Tuhan, dia curi patok dan tali. Malam ketiga datang lagi. Kenapa datang lagi? Patok, tali, di ujung tali apa? Ada sapi. Dan kerbau. Jangan bertobat sepotong-sepotong, bertobat secara sempurna. Saudara, saya percaya kalau saudara tidak penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak akan bisa menghadapi keadaan sekarang ini. Tidak akan bisa. Ya, suami istri masa sekarang ini cepat sekali emosi, betul? Betul? Cepat emosi atau tidak? Tidak ada ya yang mau mengaku. Cepat sekali. Baru ngomong sebentar. Hai, kenapa? Orang ngomong baik-baik sudah. Haleluya. Orang kalau benar Roh Kudus itu ngomong sama seseorang itu dia akan minta hikmat. Jangan sampai orang itu tersinggung, jangan sampai orang itu marah. Dia akan minta hikmat. Tapi orang benar Roh Kudus dia yang paling parah, dia menyakiti orang, tapi dia tidak rasa menyakiti orang itu. Pernah alami? Dia sakiti kita, tapi dia pura-pura bodoh, seperti tidak jadi apa-apa. Itu yang paling parah. Bahkan kalau ditanya, Bapak kenapa Bapak sakiti dia? Saya tidak merasa sakiti. Wah, itu yang parah. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus itu beda. Kata-kata yang diucapkan itu akan membuat orang itu teduh, membuat orang itu senang. Tapi coba kata-kata itu pedis, tidak datang di pertemuan, oh lebih bagus, lebih baik lagi. Soalnya kalau datang pengacau. Pernah alami itu? Saudara, para murid-murid Yesus tidak ada yang mati dengan baik. Ya, ada Ican di input, bisa buka dulu. Kita nyanyi dulu. Saya mau iri Yesus, saya mau iri Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita
Yesus, tidak ada yang mati baik. Ya. Karena sekarang ada orang bilang sama saya lagi berdoa Pak Pendeta, mudah-mudahan kalau saya mati jangan siksa. Lagi selesai mandi, makan nasi, minum kopi, makan roti, masuk kamar tiba-tiba pergi. Berbeda dengan murid-murid Yesus. Simon Petrus dia mati karena apa? Ada catatannya itu? Simon Petrus, ia mati disalib di atas salib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas di rumah. Jadi Simon Petrus mati itu, yang normal itu kepala di atas, ya, horizontal vertikal salib, tapi Rasul Petrus itu salib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Itu Petrus. Andreas, ia mati disalib di atas salib yang berbentuk X. Jadi salibnya bukan lurus horizontal tapi X. Dan banyak cerita-cerita ketika orang-orang menganiaya orang Kristen itu jadi kayak X, ya. Tangannya diikat, tangan kanan diikat dengan kuda satu, tangan diikat dengan kuda yang satu, kakinya diikat dengan kuda yang satu bersama penunggangnya, kaki kanan dia angkat dengan diikat dengan kaki. Jadi ketika hitungan 1, 2, 3 maka kuda itu akan berlari, maka tangan ataupun kaki akan terpisah karena hijau. Ya. Bisa bayangkan, kaki, tangan diikat, kemudian ada 4 kuda bersama penunggangnya itu lari, dan kaki terpisah, tangan terpisah, kaki kiri terpisah, kaki kanan terpisah. Waduh, itu sakit. Gereja harus mengalami itu supaya gereja bisa berkembang sampai hari ini. Yakobus, ia mati dipenggal atas perintah Raja Herodes Agripa I dari Yudea. Ya. Jadi Rasul Yakobus itu dipenggal atas perintah Raja Herodes Agripa. 4. Yohanes, ia meninggal dalam usia tua di Efesus, digoreng tidak mati. Haleluya. Akhirnya dibuang di pulau Patmos. Ayat yang murid yang kelima, Filipus, ia mati disalibkan di atas salib terbalik di Hierapolis, Yunani. Murid yang keenam, Bartolomeus Nathanael, ia mati dikuliti dan dipenggal di Albanopolis, Armena. Thomas, ia mati dibunuh di India. Matius, ia mati dibunuh di Ethiopia. Yakobus, anak Alfeus, ia mati dipukul, dilempari batu dan dijatuhkan dari atas kuil di Yerusalem. 10. Yudas Tadeus, ia mati dibunuh dengan kapak di Beirut, Libanon. 11. Simon orang Selot, ia mati dibunuh di Beirut, Libanon. Pengganti Yudas, Matias, pengganti Yudas, ia mati dilempari batu dan dipenggal di Yerusalem. Jadi tidak ada murid Yesus yang mati baik.
semua penderita, kematian yang mengerikan. Dan kita mencatat dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat 2. Di belakang belum terganti ya. Oke, sama-sama. 3, 2, 1. Kamu akan diperiksakan, bahkan akan ada saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Terbukti kan? Orang yang membunuh kita, mereka pikir apa? Mereka berbuat bakti kepada Allah. Kalau kau sedang menderita, tabah. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal di hari yang mendatang. Tuhan berkati kita semuanya. Mari semua kita berdiri. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyerahkan diri. Genapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mintalah supaya Tuhan memenuhi engkau dengan roh-Nya, sehingga engkau kuat di lingkungan di mana engkau berada. Engkau kuat di kantor, engkau kuat di rumah, engkau kuat di tempat kuliah, di tempat engkau belajar. Tanpa Roh Kudus engkau akan kalah. Tanpa Roh Kudus engkau akan kalah. Tuhan, kuatkan umat-Mu, penuhkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami. Kepenuhan Roh Kudus membuat karakter kami diubahkan. Kepenuhan Roh Kudus membuat kami dipenuhi dengan kuasa. Kepenuhan Roh Kudus membuat kami kuat menghadapi penderitaan. Oleh sebab itu penuhi kami selalu dengan Roh-Mu Tuhan. Materaikan firman dalam loh hati jemaat Tuhan, jadi rema dalam hidup mereka. Saatnya mereka berkesetu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya, kuduskan pelayan-pelayan perjamuan kudus, sehingga ketika kami makan dan minum, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang belum dipulihkan akan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kami di tempat ini
acara penyerahan anak siang hari ini. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kedua orang tua dan anak kekasih, sehingga ketika hamba menyerahkan dia dalam tangan Tuhan, anak ini terpelihara oleh Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, C. Haleluya. Haleluya. Semua angkat tangannya kepada Tuhan. Kita menyerahkan anak ini dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan anak Blesinka Elora Kapo Lamau dalam tangan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak hari ini tubuh, jiwa, dan rohmu hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan menyertai, proteksi Tuhan menyertai. Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik kepadamu. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan kecerdasan dan kepintaran. Engkau akan menjadi anak yang diberkati Tuhan, anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang tua, menghormati orang tua dan mengasihi Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sejak hari ini Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati engkau. Diberkatilah kedua orang tuamu. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk memimpin engkau, mengarahkan engkau, menuntun engkau jadi anak yang cintakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segalanya yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mau menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Di masa yang kami memberikan yang terbaik. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sukacita. Jika suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Jika sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya.
Cinta surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Cinta surga itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya. Haleluya. Haleluya. Beri salam kiri kanan bilang saya diberkati Tuhan. Haleluya. Ku tahu roh Allah ada di sini. Kau lihat perubahan dalam wajah. Inilah kuasa surga Tuhan, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah. Sekali lagi ku tahu roh Allah ada di sini. Tahu roh Allah ada di sini. Tepuk tangan di atas kepala. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di seluruh dunia. Roh Allah bekerja di seluruh dunia. Roh Allah bekerja di seluruh dunia seperti nama bersama di seluruh dunia. Ada iman roh yang hebat tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup mendidih hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Mari kami katakan, selalu kira-kiralah susahmu, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan. Mendidih, 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 sekali lagi mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Ku selalu menjadi, selalu berkira, kiralah susahmu, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan. Ku lega, mendidih, 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 mendidih. Apa hati kau satunya? Apa hati kau satunya? Ku biarkan bergerak. Apa hati kau satunya? Ku biarkan menyala, menyala, menyala. Sekali lagi apa hati kau satunya? Apa hati kau satunya? Ku biarkan
kasih. Dancing my soul, I say God to you, how great thou art, how great how great thou art, how great thou art. My soul, I say, give God to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou Haleluya. Haleluya. Kebesaran hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Menyerahkan beberapa kekasih yang akan mengadakan perjalanan keluar kota buat Ibu Foni dan Dev, Fanya bersama dengan Esther, Ibu Christine yang sudah ada di Papua, dan beberapa jemaat yang sedang keluar kota. Hamba taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan tibakan dalam keadaan selamat, kembali dalam keadaan selamat. Segala kepengurusan yang akan mereka kerjakan, baik ada di Malaysia ataupun Ibu Nunu yang ada di Qatar, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, Tuhan campur tangan. Hamba percaya Tuhan menolong, semua berjalan dengan baik, kembali dalam keadaan diberkati Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan dari umat Tuhan, berkatilah mereka mengembalikan milik Tuhan. Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan sampai tak tadakan. Makanan mereka diberkati, minuman mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apa yang mereka kerjakan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Belalang pengiring, setan kuasa gelap mengejar manusia, hamba hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Tinggalkan kehidupan mereka yang setia mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengakhiri. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semuanya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak